Kalau saya dusta, kalau saya bohong, maka saya akan selamat di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jibril Vlog. Kali ini kita akan membahas tentang as-sidqu wal kadhib, jujur dan dusta. Yang mana sidq ini, jujur ini telah menjadi ciri utama dari seorang mukmin. Kenapa demikian? Kita akan bahas nanti. Sebelumnya mari kita baca Fatihah terlebih dahulu seperti biasanya. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. As-sidqu wal kadhibu. As-sidqu tawi iku jujur, wal kadhibu lan goro. As-sidqu utawi jujur huwa ya sidq al ikhbaru iku ngabaraken bima kelawan perkara yutabiku kang nyocoki apa mal waqi'a ingkang tumiba ing kenyataane. Wal kadhibu lan utawi goro kang aran goro ya huwa ya kadhib al ikhbaru iku ngabaraken bima kelawan perkara la yutabiku kang ora nyocoki apa mahu ing al waqi'. Jujur. Apa yang dimaksud dengan sidq atau jujur di sini? Al ikhbar bima yutabiqul waqi'. Mengabarkan, menginformasikan kabar yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya sidq. Sedang kadzib adalah sebaliknya, mengabarkan sesuatu dengan tidak sesuai fakta. Baik. Kemudian ulama juga membagi sidq ini pada hal selain ucapan, yaitu pada pekerjaan dan juga ada sidq di dalam niat dan lain sebagainya. Artinya secara kesimpulan, sidq itu artinya adalah serius dan tulus dalam melakukan sesuatu, dalam bertindak. Jadi dalam ucapan, ya dia memang serius. Artinya dia sungguh-sungguh dalam menginformasikan kabar. Dan dia tulus. Berarti tidak ada niat untuk memanipulasi, untuk mengecoh, untuk menipu, dan lain sebagainya. Dalam beramal, ya juga dia serius menekuni amal tersebut, melaksanakan amal tersebut. Dan dia tulus, artinya
dalam melakukan amal tadi itu dia jaga betul amal tadi itu agar sesuai dengan syarat dan juga hal-hal yang diinginkan oleh yang memerintahkan, yaitu syari' Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam beramal dia ini selalu berusaha agar zahirnya itu sesuai dengan yang ada di dalam hati. Artinya dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, haji, dan ibadah yang lainnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang mengharap ridhonya dan ridho Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti orang munafik. Orang munafik ya juga beramal, akan tapi dia tidak serius dan tidak tulus dalam menjalani amal tersebut. Sehingga kita katakan mereka adalah kaum munafikin, kaum yang di dalam hatinya ada penyakit nifak, ya. Penyakit kemunafikan. Berarti sebaliknya ya itu disebut kadzib, artinya amal, niat, perbuatan atau apapun itu kalau ternyata dilakukan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, atau ya dilakukan serius akan tetapi tidak tulus, ada niat untuk mengecoh, menipu dan lain sebagainya, maka itu kita katakan kadzib. Baik itu berupa ucapan atau pekerjaan ataupun niat. Siddiq dan kadzib masing-masing mempunyai sebab-sebab tersendiri. Ada yang mendorong seorang itu untuk siddiq, berlaku jujur. Ada yang mendorong orang itu untuk berlaku kadzib. Kita mulai dari sebab-sebab yang dapat mendorong seorang itu untuk jujur. Wasbabus sidqi, utawi piro-piro sebabe siddiq jujur iku al-aqlu akal, wad-dinu lan agama, wal muru'atu lan muru'ah. Lianna al-aqla krana satuhune akal yudriku iku bisa nemu apa akal manfaatas sidqi ing manfaati jujur, wa madarratal kadhibi lan nemu ngerti ing bahayane goro, fala yarda ora ridha sapa sahibuhu wong kang anduweni akal linafsi kanggo awak dhewe ne akal, kanggo awak dhewe ne sahibihi al madarrata ing bahaya, fayaltazimu nuli natapi sapa sahibuhu as-sidqa ing jujur. Walana dinan krana satuhune agama ya murukum merintah apa ad-din bisidqi kelawan jujur, wayan halan nglarang apa ad-din andiddihi saking lelawanane siddiq. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ad-din ya'muru bis-sidq wa yanha 'an diddih, utawi sahibul muru'ah, atau wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono sahibul aql wa sahibud din, utawi sahibul muru'ati wong kang anduweni muru'ah, la yarda ora ridha sapa sahibul muru'ah li nafsi kang awak dhewe ne sahibul muru'ah ila sidqa ing jujur. Liannahu krana satuhune sahibul muru'ah ya tulubu iku nyuprih apa sapa sahibul muru'ah at-tahalliyah ing gawe pepaes maesi bijamil khiswali kelawan bagus-baguse pira-pira pekerti, wala jamalan ora ana kebagusan iku wujud fil kadhibi ing dalam goro. Sebab-sebab siddiq, sebab-sebab jujur yang dapat mendorong seseorang untuk senantiasa jujur, tulus dan serius itu ada 3. Yang pertama adalah akal. Kenapa? Li'anal aqla yudriku manfa'atas siddiq wa madarratal kadzib. Karena akal itu sudah bisa mengerti, sudah bisa mendapati bahwa manfaat siddiq ya itu sangatlah besar, sehingga dia selalu yaltazimus siddiq,
selalu menjaga agar jujur. Wa madarratal kadzib, dan mengerti bagaimana bahayanya bohong ini, dusta ini sangatlah besar, sehingga dia jauhi. Sehingga dengan akal saja seseorang itu sudah bisa mengerti bagaimana indahnya kejujuran dan bagaimana hinanya kebohongan, hinanya kedustaan. Dan di antara faidah dari jujur itu adalah bahwa seseorang apabila dia itu berkomitmen dengan sungguh-sungguh bahwa akan selalu jujur dalam setiap ucapan, tindakan, dan niatnya, maka kebaikan-kebaikan yang lain, amal soleh yang lain, ini akan ikut menyertai kejujuran tadi itu. Jadi dengan kejujuran, seorang apabila sudah bisa menjaga kejujuran, maka nanti amal soleh yang lain akan mengikutinya. Diriwayatkan bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata bahwa aku ini mendengar dari orang-orang bahwa engkau mengharamkan 4 perkara, yakni syurbul khamr, zina, sariqah, dan kadzib. Jadi engkau mengharamkan minum khamr, engkau juga mengharamkan zina, pencurian, dan dusta. Aku ini ingin masuk Islam, akan tetapi dengan satu syarat, bahwa engkau hanya melarang 1 dari 4 perkara itu untuk aku. Karena aku sangat suka 4 hal ini. Aku sangat suka, sangat gemar melakukan 4 hal yang kau larang ini. Tapi aku ingin masuk Islam. Jadi larang saja 1 dari 4 itu, maka aku akan menerima Islam, menerima agama Islam saat ini juga. Maka Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan dusta. Akhirnya mendengar itu, orang tadi senang dan segera mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Beberapa waktu kemudian dia terbesit di hatinya untuk melakukan minum khamr, sebagaimana kegemaran dia. Ketika dia ingin minum khamr, muncul perasaan di benaknya, ini kalau saya minum khamr dan saya jujur kepada Rasulullah SAW bahwa aku minum khamr, maka aku akan dihad. Dan apabila aku tidak jujur kepada Rasulullah SAW bahwa aku minum khamr, maka aku telah menyelisih atau menyalahi janji aku kepada Rasul bahwa aku tidak akan bohong. Gagal akhirnya, dia gagal melakukan minum khamr. Kemudian di kesempatan yang lain terbesit di hatinya untuk melakukan zina. Kemudian muncul perasaan yang sama di hatinya, kalau aku melakukan zina maka aku akan dihukum. Kalau aku melakukan zina dan jujur kepada Rasulullah SAW bahwa aku melakukan zina, maka aku akan dihukum. Kalau aku tidak jujur kepada Rasulullah dan mengatakan aku tidak melakukan zina, maka aku telah menyalahi janji aku kepada Rasul. Akhirnya gagal dia melakukan perzinahan. Begitu juga terjadi ketika perasaan itu muncul ketika dia ingin melakukan pencurian. Akhirnya dia gagal melakukan ketiga-tiganya, melakukan minum khamr, pencurian, dan juga zina.
Kemudian dia mengerti, oh ini kenapa Rasul melarang aku untuk berdusta. Akhirnya dengan aku meninggalkan dusta, maka aku juga meninggalkan pekerjaan-pekerjaan haram lainnya. Kita bisa lihat di sini bagaimana barokah dari kejujuran ini dapat menuntun seseorang untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Selanjutnya wad-dinu, dan agama. Kenapa? Wali anna ad-dina ya'muru bis-sidq wa yanha 'an diddih. Karena agama itu memerintahkan untuk selalu jujur dan melarang dari perlawanannya, yaitu dusta. Bahkan di dalam Al-Quran telah jelas seperti dalam ayat yang akan disebutkan oleh musannif, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam hadis Rasul berulang kali menekankan agar umat Islam senantiasa jujur. Alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kalian harus senantiasa menjaga sidq, menjaga kejujuran, menjaga ketulusan. Kenapa? Karena sidq itu mengantarkan seorang ke dalam bir, perkara yang baik, perkara yang terpuji. Wal bir, dan pekerjaan perkara yang baik, yahdi ilal jannah, dapat mengantarkan seseorang ke dalam surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Tidaklah seseorang itu terus-menerus menjaga sidq, menjaga kejujuran di setiap waktunya selama hidupnya, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dia sebagai orang yang siddiq. Artinya apa? Artinya dia telah mendapatkan maqam siddiqin, dan dia akan diberi ganjaran, akan diberi pahala, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengganjar, memberikan pahala, membalas amal para siddiqin. Sebaliknya, iyyakum wal kadhib, fa inal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar. Hati-hatilah, menjauhlah kalian dari kadhib, dari dusta. Kenapa? Karena kadhib ini dapat mengantarkan seorang pada fujur, pada perbuatan maksiat, pembangkangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa maksiat itu dapat mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa ma yazalu rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Tidaklah seorang terus-menerus dusta, tidak pernah mau untuk jujur, maka Allah akan mencatat dia, akan menggolongkan dia ke dalam golongan para kadzabin, orang-orang yang pandai berdusta, yang banyak berdusta. Ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dari yuktaba indallah siddiqa dan yuktab indallah kadzaba, bahwa dia artinya pelaku daripada jujur, yang banyak jujur, dan pelaku banyak dusta ini akan dikenal dengan sifat siddiq bagi yang jujur, kemudian kadzab bagi yang banyak berdusta. Di tengah-tengah manusia dia akan dikenal, oh dia orang yang jujur, dia orang yang terpuji. Bagi orang yang banyak berdusta, maka dia akan dikenal, akan dicap oleh orang banyak, oh dia pendusta. Dan dia akan sangat sulit sekali untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Lihat bagaimana agama sangat mewanti-wanti agar kita senantiasa menjaga sidq dan menjauhi kadzib. Wa kadzalika sahibul muru'ah, begitu juga dia akan senantiasa melazimi
menetapi sidq dan menjauhi kadzib, sahibul muru'ah, orang yang mempunyai muru'ah. Apa itu muru'ah? Ya, muru'ah adalah ketika orang mempunyai muru'ah, maka dia akan senantiasa menjaga dirinya dari segala hal yang dapat menurunkan daripada nilainya, yang menurunkan daripada martabatnya. Itu adalah muru'ah. Sehingga orang yang mempunyai muru'ah, dia akan senantiasa memilih hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang dapat membuat dia semakin indah untuk dipandang. Oleh karena itu, sahibul muru'ah la yarda li nafsi illa sidq. Orang yang memang punya muru'ah tidak akan ridha, tidak akan terima kecuali dengan sidq. Dia tidak akan rela untuk kadzib, tidak akan kemudian memilih untuk kadzib, dia enggan untuk kadzib, li'annahu yatlubu tahalli bijamil khisal wala jamala fil kadzib. Karena arti dari muru'ah itu adalah ya at-tahalli bijamilil khisal, yaitu berhias, menghias diri dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah. Sedangkan wala jamala fil kadzib, tidak ada keindahan apapun di dalam kedustaan itu. Baik. Jadi 3 hal ini adalah sebab-sebab dari sidq. Mulai dari akal, kemudian tadi agama, dan terakhir adalah muru'ah. Wasababul kadhibi lan utawi sebab goro iku iradatu jalbin nafi, ngarepaken narik kemanfaatan. Wa iradatu daf'id darari, lan ngarepaken nolak bahaya. Lianal insana kirana satuhune manungsa qad yara iku terkadang ningali sapa insan fil kadhibi ing dalam goro as-salamata ing keselamatan ajilata kang saiki, fayati nuli nekani sapa insan hi ing kadhib, wa yara lan ningali sapa insan fi sidqi ing dalam jujur diddaha ing lelawanane salamah, fala yati mongko ora nekani sapa insan hi ing kadhib. Sebab dari kadzib, sebab dari dusta adalah iradatu jalbin naf'i. Iradatu jalbin naf'i wa iradatu daf'id darari. Ingin untuk mengambil manfaat dan keinginan untuk menolak madarat dari dirinya sendiri. Karena seseorang li'anal insan qad yara fil kadhibi as-salam al-ajilah. Karena seorang terkadang melihat, kalau saya dusta, kalau saya bohong, maka saya akan selamat di dunia ini. Fayatihi, maka dia melakukannya, melakukan kedustaan. Wa yara fis sidqi diddaha fala ya'tih. Dan insan tadi itu dia memandang di dalam jujur ada celaka, fala ya'tihi, sehingga dia tidak melakukan kejujuran tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad bahwasanya man ahmala sidqa haitsu yakhaf ista'mal kadhib haitsu yarju. Barang siapa meninggalkan sidq ketika dia takut, karena dia takut akan bahaya pada dirinya, sehingga dia lebih baik saya berdusta saja, yang penting saya selamat, maka suatu hari nanti dia akan menggunakan, dia akan memanfaatkan kadzib, kedustaan, haitsu yarju, di saat dia berharap. Saat dia berharap ingin mendapat sesuatu, maka dia manfaatkan kadzib. Dia pergunakan kadzib untuk mendapat manfaat tadi itu. Sehingga disebutkan di sini bahwa sebab dari dusta iradatu jalbin naf'i, ingin untuk mendapatkan manfaat, wa iradatu daf'id darar, dan menolak bahaya dari dirinya sendiri. Jadi dia mencari keselamatan
di dalam kedustaan. Jadi dia merasa bahwa dengan dusta dia bisa selamat. Akhirnya dia lebih memilih untuk berdusta daripada jujur. Padahal orang itu kalau sudah meninggalkan jujur, berarti dia berani berdusta saat dia takut, maka dia nanti akan berdusta ketika dia yarju, mengharapkan untuk mendapat manfaat. Wa dhararul kadhibi lan utai bahayani goro ya'udu iku bali apa dhararul kadhib ila sahibihi maring wong kang anduweni kadhib. Fayuhtakaru mongko den remehaken sapa sahibihi wa tadhi'u lan ilang apa athiqatu percaya bihi kelawan sahibihi. Wa yustardhalu dan anggap ino sapa sahibihi fid dunya ing dalam dunya. Yu'aqabu lan den siksa sapa sahibihi fil akhirati ing dalam akhirah. Wa ya'udu lan bali apa darul kadhib ila ghairi sahibihi maring liyane wong kang anduweni kadhib. Lan al-kadzdzaba kirana satune wong kang akeh goro ya'idu iku janjeni sapa kadzdzab ghairuhu ing liyane kadzdzab khairan ing kebagusan. Tsumma yukhlifu nuli kari-kari nulayani sapa kadzdzab hu ing khair fatangkasiru atau hu ing wa'ad fatangkasiru mongko dadi pecah apa nafsuhu atine ghairahu li khaybati rajaihi karana tunane pengarepane ghairahu wa li annahu lan karana satune kadzdzab yastashilu iku nganggep gampang sapa kadzdzab al ghibata ing ghibah wan namimata lan adu domba adu faya ba'atsu mongko nangiaken sapa kadzdzab annas ay manungsa bisababi dzalika kelawan sebab mengkono-mengkono yastashilu ghiba wan namimah ala tabaghudi ing atase saling bendu wa takhasumi lan saling debat. Bahaya dari dusta itu akan menimpa kepada dua orang, yaitu orang yang berdusta sendiri dan juga orang lain, yaitu korban kedustaannya. Bagaimana maksudnya bahaya dari dusta dapat menimpa pada pelakunya? Fayuhtaqaru, dia akan diremehkan, akan dianggap remeh, akan dianggap hina di mata manusia. Wa tadhi'u thiqatu bihi, dan dia akan kehilangan kepercayaan. Wa yustardhalu fid dunya wa yu'aqab fil akhirah, dan dia akan dihinakan di dunia, wa yu'aqab fil akhirah, dan akan disiksa di akhirat. Lalu bagaimana gambaran dari bahaya dusta yang dapat menimpa korbannya? Li'anna kadzdzab ya'idu ghairahu khairan thumma yukhlifuhu. Karena pendusta itu akan menjanjikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, kemudian dia tidak tepati. Fatangkasiru nafsu li khaybati raja'ih. Sehingga hatinya sakit karena tertipu oleh harapan palsu. Wali'annahu yastashilu ghibah wan namimah fayab'atsun nas bisababi dzalika 'ala tabawudi wat takhasub. Dan orang yang mudah berdusta itu dia juga akan mudah untuk ghibah dan adu domba, sehingga dengan begitu dia akan memantik permusuhan di tengah manusia. Wa kafal kadzibu wa kafalan nyukupi al kadzibah ya ing goro apane mazammatan inone apa qaulullahi dawune Allah azza wa jal innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Innama yaftari yang pastine gawe-gawe al kadziba ing goro sapa alladzina wong akeh la yu'minuna kang padha kang ora iman sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah. Wa qauluhu lan dawune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzdzaba al-'abdu kadzbah taba'ada 'anhu al-malaku milan
min natni ma ja'a bih. Idza kadzaba dalam nalikane goro al abdu sapa kaula kadzbatan kelawan sisi goro taba'ada mongko ngadoh anhu saking abad sapa al malaku malaikat milan kelawan jarak sak mil minat nima saking arai basini perkara ja akan teko sapa abad bihi kelawan ma. Cukuplah menjadi suatu kehinaan bagi dusta firman Allah Subhanahu wa taala bahwa innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lah yang membuat-buat kedustaan. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzdzaba al-'abdu kadzbah." Ketika seorang hamba berdusta satu kali saja, taba'ada anhul malak milan min natni ma ja'a bih. Maka malaikat ini akan menjauh dengan jarak 1 mil karena bau tidak sedap yang dicium oleh malaikat karena kedustaannya itu. Wa kafalan nyukupi as-sidqa ing jujur tanaan. Apa ni pujian apa qauluhu dawune Allah taala nyatani ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu tiya sira kabeh Allah ing Allah wa kunu lan ana sira kabeh ma'as sadiqina iku tetep dalam sertane pira-pira wong kang jujur. Wa qaulun nabiyyi lan dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taharrawu sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halakah fa inna fihi an-najat. Nyatani taharrawu sidqa taharraw niti-niti sira kabeh sidqa ing jujur wa in ra'aitum den aja ningali sira kabeh anna fihi ing satuhne iku tetep ing dalem apa sidik al-halakata apa kerusakan fa inna fihi karena satuhne iku tetep ing dalem sidik an-najata apa keselamatan. Cukuplah menjadi pujian bagi perbuatan jujur firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau selalu bersama orang-orang yang jujur. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharrawu sidqa wa in ra'aitum anna fihi al-halakah. Berusahalah untuk selalu jujur walaupun kamu melihat ada mafsadah, ada hal yang dapat membahayakan kamu dalam kejujuran tadi itu. Fa inna fihi najat, karena di dalam sidik itulah keselamatan. Mungkin tidak di dunia, tapi najat fil akhirah. Memang di dalam fikih itu kita boleh untuk berdusta di beberapa tempat. Di keadaan tertentu kita boleh untuk berdusta. Ya, akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih dianjurkan itu adalah kita selalu jujur walaupun hal itu akan membahayakan terhadap diri kita. Kecuali bohong untuk menyelamatkan orang lain. Jadi bohong yang maslahatnya itu kembali kepada orang lain, bukan kepada kita. Maka itu termasuk dari kadzib yang wajib, dari dusta yang wajib, menyelamatkan haknya orang lain. Maka karena sudah wajib, maka ya tidak ada jalan lain selain kita harus kadzib. Tidak boleh justru untuk jujur demi menyelamatkan haknya orang lain. Itu kalau memang tidak ada jalan lagi untuk menyelamatkan hak tersebut kecuali dengan kadzib. Selama masih ada jalan untuk dengan sidik untuk menyelamatkan hak orang lain tersebut, maka ya tidak boleh kita memilih kadzib. Jadi kadzib ini kalau menjadi wajib
dalam menyelamatkan hak orang lain kalau memang menjadi satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Tapi kalau berkenaan dengan kita, maka dianjurkan agar kita selalu jujur, walaupun itu memberi mafsadah kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, disebutkan bahwa man ahmala sidqa haitsu yakhaf ista'mal kadhib haitsu yarju. Disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasanya siapa saja yang meninggalkan jujur ketika dia takut akan mafsadah kepada dirinya sendiri, maka dia suatu hari nanti pasti akan berdusta untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi berkenaan dengan diri sendiri, maka usahakan agar selalu sidik, agar selalu jujur. Baik, saya kira itu pembahasan kita mengenai kadzib. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Kalau ada saran, koreksi atau kritik silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.